Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pelangi turun dari lantai atas setelah sholat asar, dilanjutkan dengan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tadi tertunda. Lega akhirnya, semua pesanan sudah bisa dikirim besok. Ia melihat suaminya duduk di ruang tamu seorang diri dengan memainkan ponselnya. Sementara Guntur tak lagi terlihat. Sudah siap? Awan menatap Pelangi yang berdiri tak jauh darinya dengan sebuah tas yang tersemat di bahunya. Kita pulang sekarang? Iya, tapi aku mau pamit sama anak-anak dulu. Ini hari yang membahagiakan. Setelah 3 bulan meninggalkan rumah, akhirnya mereka kembali. Sepanjang jalan menuju pulang, mereka membicarakan banyak hal, termasuk hari pertama Awan bekerja dan mendapati bos barunya yang ternyata adalah Guntur. Sore itu, jalan padat merayap. 1 jam telah mereka habiskan di jalan. Sayup-sayup Awan mendengar suara azan berkumandang dari sebuah masjid tak jauh dari mereka. Boleh aku mampir ke masjid dulu? Pelangi mengangguk dengan senyum yang mengembang sempurna. Boleh, Mas. Awan memarkir mobil di halaman masjid. Pandangan Pelangi pun mengikuti kemana langkah sang suami, hingga Awan terlihat sedang mengantri dengan sabar di belakang beberapa pria yang sedang berwudu. Setiap perubahan yang ditunjukkan Awan membuatnya jatuh hati. Maaf menunggu lama, ucap Awan sesaat setelah masuk ke mobil. Ia memasang sabuk pengaman sambil sesekali melirik Pelangi. Kamu kenapa senyum terus? Tidak apa-apa. Tahu nggak, tadi aku ngobrol dengan seorang jamaah dan aku sempat iri dengannya. Iri kenapa? Tanya Pelangi penasaran. Dia cacat tapi sholatnya selalu di masjid. Sementara aku, ucapan Awan menggantung, raut wajahnya tampak sedih. Percaya atau tidak, ini pertama kalinya aku menginjakan kaki di masjid. Lirihnya dengan suara nyaris tak terdengar. Aku benar-benar malu, padahal aku dalam keadaan sehat. Tidak apa-apa, Mas. Tidak ada kata terlambat. Kita tidak tahu kapan Allah memberi seseorang hidayah. Ingatan Awan pun tertuju pada saat pertama kali menjalankan sholat di rumah Ayah Ahmad. Ucapan Zidan tentang seseorang yang tidak pernah ke masjid hingga akhirnya disolatkan telah membuka pintu hatinya. Awan melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu menunjukkan kurang dari 20 menit menuju angka 7. Sebelum pulang, kita mampir makan dulu ya. Di depan ada restoran yang makanannya enak. Kenapa tidak makan di rumah saja? Kasihan, kamu capek. Seharian di butik, sampai rumah masak lagi. Lagi pula malam ini aku mau mengajakmu ibadah bersama. Ibadah bersama? Awan tersenyum lalu mengedipkan sebelah matanya. Pandangan Pelangi meneliti setiap bagian rumah saat mobil memasuki halaman. Kerutan tipis tercipta pada kedua sudut matanya melihat rumah itu dalam keadaan terang. Siapa yang menyalakan lampu? Bukannya rumah ini lama kosong ya? Tanyanya heran. Aku minta orang menyalakan lampu. Yuk turun sayang. Awan membuka sabuk pengaman yang melingkar di tubuhnya, lalu segera turun. Pelangi mengikuti di belakang punggungnya. Begitu pintu terbuka, Awan mengucapkan salam sebelum masuk. Pelangi kembali meneliti bagian dalam rumah. Meskipun selama 3 bulan rumah itu dalam keadaan kosong, namun tampak sangat bersih dan rapi, bahkan tak terlihat debu sedikit pun. Rumahnya bersih, Mas, sama seperti saat pertama kali aku datang ke rumah ini. Iya, aku minta orang membersihkan rumah ini setiap 2 hari sekali, supaya saat kita pulang tidak perlu membersihkan lagi.
Oh, kaki pelangi melangkah masuk dengan pandangan masih berkeliling. Tiba-tiba ia terpaku di tempatnya berdiri. Sebuah figura besar yang menggantung di dinding ruang tamu membuat bola matanya seketika tergenang cairan bening. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman penuh haru. Foto pernikahannya menjadi sambutan paling membahagiakan bagi pelangi. "Siapa yang pajang foto ini, Mas?" "Aku minta tolong orang pajang foto ini. Kamu suka?" Pelangi mengangguk penuh semangat, tak seperti saat pertama kali menginjakan kaki di rumah itu, di mana foto mesra Awan dan Priska menyambutnya dengan menyakitkan. Malam ini, Awan memberinya rasa bahagia yang tak terkira. "Suka sekali, terima kasih, Habi." Awan mendekati Pelangi, mengusap sudut matanya yang berair dan merangkul pinggang wanita itu, lalu kemudian ikut menatap foto pernikahan mereka dengan decakan lidah. "Sayang sekali di foto ini aku tidak senyum, maaf ya." "Tidak apa-apa, fotonya bagus kok," jawab Pelangi. Awan bernafas lega, tangannya bergerak ke atas memeluk bahu sang istri. "Ya sudah, kita ke atas yuk." "Iya Mas, aku juga mau sholat maghrib." Cukup lama Pelangi mematung di ambang pintu kamar. Ia hampir tak percaya dengan apa yang kini didapatkannya. 3 bulan lalu, dirinya dan seorang pria bernama Awan Wisnu Dewanto hanyalah orang asing yang terikat dalam tali pernikahan. Awan menolaknya mentah-mentah dan membangun sebuah benteng kokoh yang memisahkan mereka. Namun, mulai malam ini segalanya akan berubah. Tidak ada lagi penghalang antara Awan dan Pelangi. "Selamat datang di kamar kita," ucap Awan dengan senyuman lembut. Ia menyambut istrinya dengan pelukan dan ciuman mesra. "Kalau ada yang kamu tidak suka dari kamarnya atau ada yang perlu dirubah, kamu bilang saja. Nanti aku suruh orang untuk merubahnya sesuai selera kamu." "Tidak usah, Mas. Aku suka kamar ini." "Alhamdulillah," ucapnya. "Oh ya, semua pakaian kamu ada di lemari itu. Aku minta tolong Bi Minah memindahkan semua pakaian kamu ke sana." Awan menunjuk sebuah lemari besar di sudut kamar. Setidaknya Pelangi tidak perlu repot lagi membereskan pakaian-pakaiannya dan memindahkan ke kamar suaminya. "Terima kasih, Mas." Pelangi beranjak menuju lemari. Selain pakaian lamanya, di dalam lemari itu ada banyak pakaian baru. Sepertinya Awan benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya di waktu lalu. "Kenapa pakaian barunya banyak sekali?" "Aku tidak begitu tahu tentang pakaian wanita, jadi aku minta saja ibu membeli banyak dengan model berbeda." Pelangi tertawa kecil, padahal ia punya butik pakaian muslimah, namun Awan masih membelikannya dari sebuah butik ternama. Pria itu pun menarik Pelangi ke dalam pelukannya sambil membenamkan ciuman yang dalam di kening. "Hani, terima kasih. Hari ini sudah membela kehormatanku di hadapan orang lain yang berusaha mengungkit masa laluku." "Itu sudah kewajibanku dalam menjaga marwahku sebagai istri, Mas." Awan menatap ke dalam mata Pelangi. "Kamu tahu, tadinya aku sudah down. Dia memang benar, aku tidak layak untukmu." Mendengar nada sedih yang terucap dari bibir suaminya, Pelangi menangkup kedua sisi pipi sang suami. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata bahwa mereka telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Artinya apa? Jalan menuju ridho Allah itu penuh dengan ujian. Anggap saja itu sebagai ujian bagi kita. Awan mengangguk mengerti. "Sekali lagi, terima kasih, Hani." Awan larut dalam rasa bahagia. Ia memeluk Pelangi erat seolah enggan melepasnya hingga beberapa saat berlalu. "Kamu sudah siap? Tadi kan aku bilang mau ajak kamu ibadah bersama."
Pelangi menundukkan pandangannya dengan wajah merona. Tentunya ia tahu ibadah seperti apa yang dimaksud Awan. "Aku siap, Habi." Pelangi baru saja keluar dari kamar mandi dengan menggunakan jubah mandinya. Tatapannya mengarah kepada Awan yang tampak sudah siap dengan baju koko dan sarung lengkap dengan peci. Untuk beberapa saat, ia seperti terhipnotis menatap Pelangi yang malam itu tampak lebih cantik mempesona. Ia duduk di hadapan meja rias, memunggungi suaminya sambil menyisir rambut panjangnya. Awan menunggu dengan sabar. "Pakai mukenahnya," pintanya setelah Pelangi selesai berhias. Sajadah membentang di tempat kosong di sisi tempat tidur, menghadap kiblat. Keduanya larut dalam ibadah. Pelangi merasakan betul nikmat yang ia dapat dari ibadah bersama sang suami. Jantungnya berdebar saat bibirnya menyentuh punggung tangan Awan setelah menjalankan sholat sunnah 2 rakaat itu. Hangat, tentram, dan damai. Kini keduanya duduk saling berhadapan di atas sajadah. "Hani, terima kasih sudah mau menerimaku dengan segala kekuranganku. Setiap hari aku akan berusaha menjadi imam yang amanah untukmu, supaya kita bisa membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah." "Sama-sama, Habi. Aku juga masih punya kekurangan. Kita akan sama-sama belajar. Suatu hari nanti, kalau aku menyakitimu lagi, tolong ingatkan aku. Aku belajar memantaskan diri agar layak bersentuhan denganmu, untuk cinta yang bernilai ibadah, bukan sebagai nafsu saja." Pelangi membeku, sepasang bola matanya digenangi cairan bening. Betapa Awan sangat lembut memperlakukannya. Ia bahkan telah lupa dengan segala rasa sakit akibat penolakan Awan terhadapnya. Ia menyandarkan kepalanya di dada sang suami dan disambut Awan dengan pelukan hangat. Awan pun berbisik, "Ana uhibuki fillah. Semoga hijrahku mengantarkanmu pada cinta Allah." Pelangi tak sanggup lagi membendung air mata bahagianya.